Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran layanan bimbingan konseling secara klasikal. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas pembelajaran seperti biasanya, yaitu secara daring. Nah, sebelum pembelajaran atau layanan bimbingan konseling pada kesempatan kali ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah kekuatan, kesehatan sehingga kita dapat mengikuti atau melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini materi layanan bimbingan konseling secara klasikal untuk kelas 8 yaitu mengenai mengeksplorasi bakat secara mandiri. Nah, yang dimaksud dengan mengeksplorasi bakat secara mandiri yaitu adalah menggali, mengungkap bakat setiap individu atau setiap manusia secara mandiri. Mengapa kita harus menggali lebih jauh tentang bakat setiap manusia? Nah, tentunya bakat setiap manusia atau setiap individu adalah berbeda-beda. Secara umum, bahwa bakat yang dimiliki oleh setiap manusia adalah sama pada prinsipnya. Cuma yang membedakan nanti adalah pada bakat yang dimiliki oleh secara khusus, nah itu tergantung bagaimana bakat itu mengasah, menggali, sehingga bakat yang dimiliki adalah lebih mudah untuk dipahami oleh setiap individu. Nah, sekalian, sebelum kita mengetahui lebih jauh apa bakat-bakat yang dimiliki oleh setiap individu atau apa-apa saja atau jenis-jenis apa saja bakat yang ada pada diri setiap individu. Nah, oleh sebab itu, mari kita untuk lebih jelasnya mengetahui dulu apa yang disebut dengan bakat. Nah, di dalam Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bakat adalah merupakan dasar atau kepandaian, sifat, dan pembawaan yang dibawa sejak lahir. Nah, jadi bakat dalam pengertian secara umum dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah kelebihan atau keunggulan alamiah yang melekat pada diri kita masing-masing dan menjadi pembeda antara kita dengan orang lain. Nah, itulah secara umum pengertian bakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada beberapa pakar dari luar negeri atau yang bernama Thomas Armstrong, yaitu pakar pendidikan dari Harvard University yang sering berkolaborasi dengan Howard Gardner dalam membahas kecerdasan. Dalam tulisannya, yaitu Little Genius, yang pernah diterbitkan dalam majalah Parenting, yaitu pada tahun 1989, menjelaskan bahwa bakat manusia bisa muncul dalam berbagai bentuk. Nah, bentuk-bentuk apa saja yang pernah disampaikan oleh kedua pakar ini adalah diantaranya, yaitu gerakan, petualangan, estetika, arestetik, pengetahuan umum,
keberanian, kreativitas, imajinasi, intuisi, dan lain sebagainya. Nah, itulah kemampuan yang dimiliki, yang bisa dideteksi, yang paling tidak kita akan mengetahui mana yang paling menonjol dan mana yang paling kuat yang dimiliki oleh setiap individu. Nah, itulah gambaran tentang kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kita mengetahui tentang pengertian apa itu bakat, maka kita akan membahas atau melanjutkan materi tentang jenis-jenis bakat yang dimiliki oleh setiap manusia. Menurut Rahayu, bahwa bakat itu jenis bakat dapat dibagi menjadi 2, yaitu diantaranya bakat secara umum. Nah, bakat secara umum ini adalah merupakan kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum, artinya bahwa setiap orang mempunyai atau memiliki bakat secara umum. Yang kedua, jenis bakat yang kedua adalah bakat secara khusus. Nah, bakat secara khusus ini adalah merupakan kemampuan yang berupa potensi khusus, yang artinya bahwa tidak semua orang memiliki. Contoh, bakat seni, memimpin, berceramah, berolahraga. Nah, itulah belum tentu setiap individu atau setiap orang mempunyai bakat seperti seni, memimpin, dan berceramah. Nah, bakat khusus ini terbagi lagi menjadi beberapa macam. Nah, macam yang pertama yang masuk dalam bakat khusus adalah bakat verbal, yang artinya bakat tentang konsep-konsep yang dapat diungkapkan dalam bentuk kata-kata. Itu yang pertama, bakat verbal. Yang kedua, yaitu bakat secara khusus. Yang kedua adalah bakat numerikal, yaitu bakat numerikal, yang artinya bahwa bakat tentang konsep-konsep tersebut dalam bentuk angka. Nah, kalau tadi adalah bakat verbal yang berupa kata-kata. Sedangkan bakat numerikal adalah yang berbentuk angka. Nah, sekalian, yang termasuk dalam bakat khusus yang ketiga adalah bakat bahasa atau yang disebut dengan linguistik, yaitu bakat bahasa atau yang disebut dengan linguistik, yaitu bakat tentang penalaran analitis bahasa, atau seperti halnya ahli sastra, jurnalistik, stenografi, penyiaran, editing, hukum, pramuniaga, dan lain sebagainya. Itulah contoh-contoh bakat bahasa yang dimiliki oleh setiap manusia. Nah, yang keempat yang termasuk dalam bakat khusus adalah bakat kecepatan. Pengertian bakat kecepatan di sini adalah bakat tentang tugas tulis menulis, ramu meramu. Nah, untuk laboratorium, contohnya kantor,
dan dalam kerohanian. Nah, itulah yang termasuk dalam bakat kecepatan. Nah, yang termasuk bakat khusus yang kelima yaitu adalah bakat relasi ruang atau spasial. Jadi bakat relasi ruang atau yang disebut dengan spasial. Nah, bakat relasi ruang ini adalah yang dimaksud bakat tersebut, bakat yang mengamati atau menceritakan pola 2 dimensi atau berpikir dalam 3 dimensi. Nah, inilah yang disebut dengan bakat relasi ruang. Nah, yang keenam yaitu bakat yang masuk dalam kategori bakat khusus. Yang keenam adalah bakat mekanik, yaitu bakat tentang prinsip-prinsip secara umum. Contohnya adalah IPA, tata kerja mesin, perkakas, dan alat-alat lainnya. Nah, yang keenam yang termasuk dalam bakat khusus adalah yaitu bakat abstrak. Nah, pengertian bakat abstrak di sini adalah yaitu bakat yang bukan kata maupun angka tetapi berbentuk pola. Rancangan, diagram, ukuran-ukuran, bentuk-bentuk, dan posisinya. Nah, yang terakhir yang termasuk dalam bakat khusus adalah yaitu bakat skolastik. Yaitu yang dimaksud dengan bakat skolastik adalah kombinasi antara kata-kata atau logika dan angka-angka. Nah, itulah 6 bakat khusus yang dimiliki oleh setiap manusia. Namun demikian, bahwa setiap manusia belum tentu semua memiliki dari 6 bakat khusus tersendiri. Nah, dari ke-6 itulah mana yang lebih muncul dan lebih kuat untuk didalami atau dimunculkan dalam setiap kehidupan atau aktivitasnya, maka itulah yang termasuk bakat khusus yang dimiliki oleh setiap individu. Nah, sekalian, nah itulah jenis-jenis bakat yang dimiliki oleh setiap manusia. Pada prinsipnya bahwa bakat adalah manusia mempunyai bakat secara umum. Maka ada 2 jenis bakat, yaitu bakat secara umum maupun bakat secara khusus. Nah, sekalian, itulah pengertian tentang bakat maupun jenis-jenis bakat yang dimiliki oleh manusia. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan pada materi layanan bimbingan konseling klasikal secara klasikal ini, pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan dapat memahami bakat yang dimiliki oleh setiap individu, baik itu bakat secara umum maupun bakat secara khusus. Nah, sehingga kita dapat mengetahui bakat apa yang dimiliki oleh setiap individu. Nah, sekalian, nah itulah materi layanan bimbingan konseling yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Pada pertemuan yang akan datang, Bapak akan menjelaskan tentang yaitu antara potensial dan aktual. Tentunya yang dimiliki oleh setiap individu. Mudah-mudahan sekali lagi kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kekuatan sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran secara online atau daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.